Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk mengakomodasi seluruh peserta didik dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pemetaan kebutuhan dan belajar murid. Pemetaan peserta didik dilakukan pada awal pembelajaran sebelum merencanakan, menyusun, dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pemetaan dengan memperhatikan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, gaya belajar, kebutuhan belajar murid, dan profil belajar murid. Dari hasil kuesioner yang dibagikan, didapatkan dari 11 murid kelas 6 SDN Watubara bahwa ada 4 murid memiliki gaya belajar audio, 3 murid memiliki gaya belajar visual, dan 4 murid dengan gaya belajar kinestik. Dan strategi pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran ini menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Diferensiasi konten adalah metode memberikan materi kepada murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sedangkan diferensiasi proses akan tampak dari proses pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, melalui informasi data yang diterima, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Dan yang kedua, melalui informasi yang diterima, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Saksikanlah video ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam dan bahagia. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik dan luar biasa. Luar biasa. Good morning. Good morning. Good morning to you and to you. Good morning. Good morning to you and to you. Father, mother, and brother, sisters and fathers and mother. Good morning. Good morning to you and to you. Oke, thanks. Sit down please. Silakan duduk. Jadi luar biasa semangatnya. Kita mengawali pagi dengan semangat. Insya Allah pembelajaran kita ke depannya pasti akan berjalan dengan semangat dan pasti akan berhasil. Oke, sebagai insan Tuhan, kita jangan pernah lupa untuk berdoa, bersyukur dan memohon kepada Tuhan supaya kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik. Oke, Pak Guru minta ada yang mau dengan ikhlas maju memimpin kita dengan dalam doa. Oke, amin. Mari. Berbahagialah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk amin ya yang sudah membawa kita dalam doa. Pak Guru mau tanya dulu, kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Iya, bagus ya. Jadi ya hal-hal seperti itu inilah yang Pak Guru harapkan ya. Jadi setiap hari itu kalau tidak ada halangan, kita harus datang ke sekolah. Kita harus Oke, hari ini seperti biasa kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Namun sebelum kita mulai, kita bernyanyi bersama. Ya. Menyanyi lagu karena hari ini kita akan berbicara tentang bunga, tanaman dan lain-lain. Pak Guru mau mengajak kamu menyanyi tentang lagu Lihat Kebunku. Siapa yang mau pimpin? Bisa? Pak Guru saja yang pimpin ya? 1, 2, 3. Lihat kebunku. 1, 2, 3. Lihat kebunku.
belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup yang di dalamnya ada tumbuhan yang pertama dia makan, ya tidak? Kemudian dia berkembang, kemudian dia tumbuh, dan seterusnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tumbuhan ini dia bisa bertahan hidup di lingkungannya. Ya, ibarat kita manusia, Brian, ketika musim panas, bagaimana cara kita melindungi diri kita? Menggunakan payung. Kalau musim dingin, pakai selimut. Kalau Vino sakit menggigil, pakai apa Vino? Pakai selimut. Itu adalah cara-cara kita untuk melindungi diri. Begitupun dengan tumbuhan. Karena tumbuhan itu makhluk hidup atau tidak? Makhluk hidup. Jadi dia berusaha untuk bertahan dalam hidup. Makanya pembelajaran hari ini bisa sukses, bisa berhasil. Pak Guru ingin menunjukkan kita bahwa kita punya apa? Kita punya yang namanya apa? Keyakinan kelas. Ingat tidak keyakinan kelas kita? Iya. Ingat apa saja? Jadi kalau kita melakukan itu semuanya dengan baik, maka kita semua percaya, Pak Guru optimis bahwa nanti kita akan bagus, ya? Jadi bagus. Anak-anak sekalian coba kita lihat ke papan ini, layar ini, kita lihat. Di sini ada baca. Jadi hari ini kita mulai pembelajaran, mulai belajar hari ini hal yang ingin kita capai yang itu sudah. Hal yang mau kita capai dalam pembelajaran hari ini yang pertama, kalian mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Jadi itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran yang kedua, kalian mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitat. Jadi sebentar setelah kita belajar ini, kita akan tahu tentang bagaimana tumbuhan itu beradaptasi, kemudian kamu bagaimana membuat laporan hasil pengamatan kamu tentang bagaimana tumbuhan yang ada di sekitar kamu itu beradaptasi. Bisa? Bisa? Oke. 5. Ya. Halaman 5. Ya. Ada? Ini dia halaman 5 tentang bunga. Kalau Amin membaca, ya. Ada keyakinan kita kelas apa namanya? Saling menghormati dan menghargai. Kalau kita baca bagaimana sikap kita? Kalau Amin baca, diam dan kita mantap. Oke, silakan Amin. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuhan di air. Agar dapat menyelesaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan angin. Tangan untuk Amin dulu. Kamu dengar dia baca? Ayo belum dengar. Dengar itu bukan hanya dengar, tapi kita dengar juga harus menyimak. Kira-kira yang dibaca oleh aku apa yang kau bisa dengar? Itu kamu belum tahu. Aura yang paling jauh. Teratai itu hidupnya di mana? Di air. Di air, ya. Teratai itu salah satu jenis tumbuhan
Gagal tidak? Gagal ya? Ini apa ini namanya ini? Yang merah-merah ini? Kota. Apa? Kota. Jawab. Hampir sebagian kamu ini maunya belajar dengan kelompok. Ini si Dharma, kelompok. Si Tayo, kelompok. Jadi rata-rata kamu mau belajar kelompok. Nah, karena kamu punya tipe belajarnya mau kelompok, maka sekarang kamu bentuk kelompok. Ayo. Ada kelompok. Oke. Ini kelompok apa namanya? Oh, kamu ini senang nonton ya? Kamu ini? Gerak. Oh, kamu bergerak, jalan-jalan. Kamu? Membaca. Jadi kamu sengaja bagi kamu ini supaya nanti medianya juga lebih. Oke. Namun sebelum kita mulai, kita perhatikan dulu Pak Guru mau tampilkan video. Mau lihat? Bukan adaptasi inilah. Adaptasi adalah penyesuaian diri satu hidup. Berikut contoh adaptasi teknologi untuk tumbuh-tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Tanaman kaktus adalah contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan kering, xerofi, seperti di ekosistem gurun atau savana. Dengan ciri-ciri, daun yang kecil seperti duri membuat laju penguapan semakin kecil. Seluruh permukaan tubuhnya tertutup oleh lapisan lilit untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. Akar berukuran yang sangat panjang dan menyebar agar kebutuhan airnya tercukupi. Sudah nonton semua videonya? Bagaimana? Videonya menarik atau tidak? Bagus atau tidak? Oke, jadi semua tahu sudah menonton video. Maka sekarang Pak Guru bagi lagi yang ini ya untuk kamu berpetualang di dalam kelas. Ada yang berpetualangan, ada yang bisa lihat video, kemudian ada yang jalan-jalan ya. Kemudian mereka yang hobi baca, Pak Guru kasih dari teks. Kamu teks, baca, Pak Guru kasih kamu satu ini. Kamu ini yang jalan-jalan toh? Kamu bisa keliling-keliling kelas. Pak Guru siapkan 1, 2, 3 pos ya. Jadi kamu bisa jalan ke sana, kamu bisa jalan ke sana, kamu bisa jalan ke sana. Untuk mencari tahu informasi tentang apa yang ada di sini. Tulis ya. Kemudian kamu juga, kamu video ya. Kamu bisa menyaksikan yang di sana. Atau kalau kamu juga ini kamu bisa juga jalan-jalan Jadi semua kamu ini bisa. Ini daun berongga untuk membatasi daya serap akar dan membantu tanaman menampung di permukaan air. Tanaman lumut adalah contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau basah, higrofit, seperti di ekosistem hutan tropis. Dengan ciri-ciri, seluruh jumlah daunnya menjadi lebih banyak, tipis dan lebar untuk meningkatkan laju penguapan air. Mungkin di sini ya. Ini nama kamu. Brian, Vino, ini. Tanaman Rafflesia adalah tumbuhan khas hutan tropis yang bersifat parasit, membuat pinang dan memiliki yang khas. Tumbuhan ini mengeluarkan bunga dan aroma busuk untuk menarik perhatian serangga. Oke, silakan berpetualang. Kamu ada kompetensi? Sana ke sana. Berikut contoh adaptasi tingkah laku tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Tanaman putri madu. Tanaman ini memiliki daun yang
akan muncul jika disentuh sehingga tampak seperti tadi tujuannya untuk memaksa. Habitat itu tempat hidup, Nay. Oke. Ini apa ini? Ada. Ya. Oke, luar biasa ya. Ini pada tanaman awal. Lihat kembali hasil kerja. Sudah. Ini sudah tulis semua. Nama jenis tumbuhan, habitatnya, ciri khususnya, cara beradaptasinya dan manfaatnya sudah. Sudah ya? Sudah. Ya. Cepat begitu. Kemudian kaktus. Apa yang sudah? Ini isi semuanya. Ini rambutan ada. Jadi masih ada satu tugas kelompok lagi yang harus kita kerjakan hari ini. Dari tadi kita hanya di dalam kelas ya. Yang keliling-keliling juga yang di dalam kelas, kemudian kami ngomong di dalam kelas. Mau tidak kita belajar di luar ruangan? Mau tidak? Oke, mau. Maka kita jalan-jalan. Jadi hari ini kita akan berbicara atau melihat secara langsung bagaimana tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau memilih, kira-kira kamu pilih tumbuhan apa? Bakau ya. Ya kebetulan bakau itu dekat sekali dengan sekolah kita. Maka itu Pak Guru akan menugaskan kamu untuk melakukan pengamatan. Melakukan pengamatan terhadap bakau itu. Dan sebentar kamu akan melaporkan. Ya toh? Sekarang aku mau tanya, kalau pengamatan, laporan pengamatan itu kita mengamati dengan cara apa? Dengan cara melihat, mengamati. Ini abstrak atau nyata? Nyata, bagus sekali. Tepuk tangan kamu. Jadi ketika kita melihat yang nyata, dan kamu tulis juga hal yang nyata. Bisa. Masih dalam kelompok atau sendiri-sendiri? Dalam kelompok. Oke. Kita nanti aku kasih dengan satu lembar pengamatan ini. Ya. Kamu tulis memang sebentar objeknya apa, nama kelompoknya apa, tulis memang di sini. Sebentar sampai di sana baru kita isi. Ada hasil. Hasil daripada yang kamu lihat. Oke, ini kelompok apa namanya ini tadi? Kucing. Kelompok kucing itu. Waktunya, tempatnya di mana? Nama kelompoknya apa? Oke, silakan. Ini disimpan, kemudian. Oke, tulis sudah. Nama kelompok apa? Nama kelompok apa? Sudah. Nama kelompok apa? Nama kelompok pengamat. Kamu kelompok nama apa tadi? Jerapah. Kelompok jerapah. Itu ada tumbuh pohon bakau. Itu jelas objek kita hari ini kita sudah sepakat adalah bakau, pohon bakau. Oke, sudah? Iya. Oke, mari kita sama-sama ke sana. Ingat dalam perjalanan kamu harus hati-hati, tetap berjalan jangan sampai kamu itu injak air kah atau apa kah? Jangan tetap hati-hati. Oke, sip. Kita sudah berada di pinggir pantai ya. Ini objek pengamatan kita adalah pohon bakau. Jadi pohon bakau ini seperti tumbuhan lain dia juga melakukan adaptasi, adaptasi terhadap lingkungannya. Kira-kira bagaimana cirinya, ya? Bagaimana? Jadi di sini kamu mengamati, kemudian kamu menulis di sini apa yang kamu lihat, ya? Lihat berdasarkan kenyataan, karena pengamatan itu berdasarkan hasil yang kita lihat dan benar-benar nyata pada kejadian sebenarnya. Sudah ada kertas seperti ini semuanya? Oke, kalau sudah silakan kamu
dengan kelompok masing-masing di sana, kelompok 1, 2, dan 3, silakan. Sambil melihat lihat tempat hidupnya di mana, ciri-cirinya seperti apa. Ya. Ya, dia sudah sambil berdiskusi di sana dengan Rian. Bangunan alatnya itu. Oke, mana kelompok ini? Oke, tempat hidup ya. Lanjut. Iya. Ciri-cirinya bagaimana, kamu lihat deh ciri-cirinya, akarnya bagaimana, ya. Kemudian dia punya daun-daun bagaimana. Oke? Manfaatnya sebentar untuk apa, Pak? Ya. Kemudian dia bagaimana cara beradab? Kerjasamanya ini apa? Tadi ngomong, dengan cara apa? Oke? Apa kira-kira manfaatnya yang kamu lihat? Ayo. Kuat untuk menahan ombak. Iya. Oh, jadi dia punya manfaat pertama untuk menahan ombak. Apalagi? Ayo coba. Selain itu akarnya yang tinggi-tinggi, supaya apa dia? Supaya menahan Abrasi. Itu manfaatnya. Tapi dia punya adaptasinya bagaimana? supaya tidak Dia beradaptasi bagaimana? Supaya apa? supaya menahan pohon Supaya menahan pohonnya supaya dia tidak tumbang. Itu cara adaptasinya ya. Oke, lakukan pengamatan hari ini. Dia punya objek adalah pohon kakao. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya Pak Guru yakin kamu bisa jawab ya. Di mana tempat hidupnya, ciri-cirinya apa, manfaatnya apa, dan bagaimana cara beradaptasi. Jadi bagaimana perasaan kamu ketika kita datang melakukan pengamatan di sini? Senang ya? Sampai di sini dulu ya. Kita kembali ke kelas dan nanti hasil tugasnya kamu presentasikan di depan kelas, di depan Pak Guru dan di depan teman-teman. Oke? Kelas 6? Iya. Kelas 6? Iya. Oke, kita kembali ke kelas ya. Kita kembali ke kelas. Ada meeting dan ada yang lain. Oke, hati-hati. Ya, setelah kita kembali dari hasil pengamatan kita tentang objek yang kita pilih adalah pohon kakao, kita sudah sama-sama di sana. Maka sekarang Pak Guru meminta kamu untuk melaporkan hasil pengamatan yang kamu buat, ya. Untuk pertama kira-kira yang maju ada 3 kelompok. Kita pada siang hari ini ada kelompok kucing, ada jerapah dan kupu-kupu. Kira-kira kelompok mana yang mau maju duluan mempresentasikan? Kelompok kucing. Oke, kelompok kucing mari. Mari maju ke depan. Perkenalkan nama kelompoknya apa, kemudian nama anggotanya siap-siap. manfaat menahan ombak dan menahan abrasi dan habitat ikan. Ya, kemudian cara beradaptasinya. Akarnya berjenjang ke atas agar mendapatkan aksi. Oke, terima kasih untuk kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok kucing. Oke, Mas. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan laporan atau presentasi dari kelompok kucing dan kita sekarang akan mendengarkan laporan presentasi dari kelompok jerapah. Ayo. Nama kelompok pengamatan kami jerapah. Kami mempunyai 4 orang anggota, yaitu Brian, Pino, Rizky, dan Dharma. Tempat hidup bakau di pesisir pantai. Ciri-ciri mempunyai akar yang menonjol ke atas.
bermanfaat untuk menahan terjangan ombak dan untuk menempati ikan dan tempat. Ini ditempel. Selanjutnya kita dengarkan kelompok kupu-kupu. Mari ayo, kelompok kupu. Maju sini. Ya, berdiri. Ya, objeknya. Pohon bakau. Ya, terus. Tempat hidup di pesisir pantai. Ciri-ciri akan menunjang ke atas untuk mencari oksigen. Manfaat untuk menahan Kerja kita. Nanti sebentar kamu akan melihat kembali hasil kerja kamu. Sekarang kita lagi capek ya. Ya. Nah, ikuti kegiatan dari tadi di dalam kelas, kemudian kita di luar ya. Jadi kita mau menenangkan kita punya pikiran sebentar dengan teknik stop ya. Dengan teknik stop. Nanti dengarkan apa yang dikatakan oleh video ini ya. Siap. Amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Dan keluar, bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Amati tubuh yang terasa lebih ringan dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus. Apa yang Anda rasakan sekarang? Yang kau rasakan, jujur. Lebih baik? Iya. Kalau Rizky, bagaimana kau rasakan sekarang? Rasa bagaimana? Rasa lebih baik. Ya, teknik ini kita kembalikan kembali kita punya pikiran, kita punya tenaga dari untuk lebih tenang, sehingga kita bisa melanjutkan kembali kegiatan kita. Jadi bagaimana keadaan sekarang lagi? Baik. Guru kerja berikan soal, ada 10 nomor, 10 menit. Guru yakin. Oke? Silakan dikerjakan. Kerjakan masing-masing. Nah, kalau tidak ke belakang ya. Kamu tetap. Kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing ya. Kerjakan masing-masing dengan percaya diri.
sejenak. Jadi silakan kerjakan tugas yang ada. Itu tinggal disilang saja opsi mana yang paling tepat dari tadi yang kita pelajari itu. Kira-kira yang paling tepat apa supaya Pak Guru bisa melihat kita punya kegiatan hari ini bisa berhasil atau tidak. Jadi dilihat daripada hasil kerja kami. Silakan. 10 menit. Oke, sudah 10 menit, silakan kumpulkan. Mari kumpulkan. Oke, baik. Kumpulkan. Ya. Kumpulkan. Ya, kembali. Siap, ya. Oke, terima kasih. Hari ini luar biasa. Jadi kita sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dengan berbagai macam kegiatan yang kita sudah buat. Ada diskusi kelompok, ada menyanyi, ada teknik stop, kemudian ada pengamatan. Senang? Senang hari ini. Tes ini tadi itu mengakhiri semua kegiatan kita, kegiatan inti kita berakhir sudah. Jadi sebelum kita selesai dengan kita punya pembelajaran hari ini, kita sama-sama merangkum ya materi yang kita sudah pelajari tadi ya. Kita merangkum, ayo sama-sama. Ayo apa yang kita pelajari tadi coba. Di sini kita sama-sama ringkas, perhatikan semua ke layar. Di sini sudah ada. Ya, bahwa sesungguhnya setiap lingkungan itu mempunyai karakteristik yang beda-beda. Oke. Yang dipengaruhi oleh beragam faktor seperti tanah, air, udara, sinar matahari, iklim dan cuacanya. Ya. Jadi sebagai makhluk hidup yang tinggal di lingkungan tersebut, kita harus mampu apa? Menyesuaikan diri agar bisa bertahan hidup. Iya, menghidup. Kemudian makhluk hidup itu melakukan adaptasi dengan berbagai tujuan, seperti untuk sumber makanan, melindungi diri dari serangan musuh, kemudian tumbuhan melakukan dengan cara bentuk adaptasi. Tumbuhan itu pastinya harus disesuaikan dengan lingkungannya. Jadi ada lingkungan yang enak, ada lingkungan yang kurang bagus. Kita ambil contoh lingkungan hidup kaktus, ya. Kaktus itu ada di padang gurun, di padang pasir, tanpa ada tumbuhan lain biasanya. Jarang hujan, panas terik. Kaktus di sana tumbuh. Dia menyesuaikan diri tadi dengan berbagai macam cara. Yang pertama dia punya daun tebal. Kemudian akarnya kasih panjang untuk mencari sumber air. Kemudian di daunnya itu ada lapisan apa? Ada lapisan lilin. Untuk apa lapisan lilin ini, mana? Untuk tidak Untuk apa? Untuk mengurangi apa? Penguapan. Untuk mengurangi penguapan. Dan satu hal yang luar biasa bahwa di jaring-jaring daging daripada kaktus ini itu berbentuk spor, supaya dia bisa menyimpan air dengan baik. Jadi ini tumbuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa di daerah sesulit apapun,
di daerah sesulit apapun, kita harus bisa bertahan hidup dengan cara kita. Jadi kaktus ini mengajarkan kepada kita bahwa di daerah yang sesulit apapun, panas, hujan, dan semuanya kita harus bisa bertahan dengan cara kita beradaptasi dengan lingkungan Sekitar. ya. Jadi itu pelajaran yang berharga hari ini yang Pak Guru dapat sampaikan. Oke, selanjutnya Pak Guru mau tanya kamu. Amin. Ya. Amin. Ya. Apa yang kau bisa pahami hari ini setelah kita belajar ini? Tentang apa? Informasi baru yang kau dapat hari ini. Beradaptasi. Tentang beradaptasi. Apa saja yang beradaptasi yang kau belajar hari ini? Bunga teratai, Ya, kaktus, kaktus, putri malu. bakau. Oke. Luar biasa, terima kasih ya. Kemudian Aminda, aku tanya bagaimana kau punya perasaan Bang? Baik. Pelajaran hari ini ya? Belajar baik ya? Kau punya perasaan baik. Kenapa baik? Ini final. Bagaimana perasaan kau? Baik, kau? Baik, kau? Lebih baik, kau? Lebih baik ya. Jadi perasaan kita lebih baik. Senang atau tidak? Senang atau tidak mengikuti pembelajaran? Apa kesan kau? Kau punya kesan terhadap Pak Guru hari ini bagaimana? Pak Guru itu bagaimana hari ini? Baik. Hah? Sangat. Sangat apa? Baik. Sangat baik. Sangat apa lagi? Ramah. Ramah. Apa lagi? Sangat. Gembira. Jadi kamu senang kalau seperti ini? Loh, tepang. Oke, Mama. Jadi hari ini kita mengawalinya dengan baik, berproses dengan baik, dan mau tahu hasilnya? Hasil daripada apa yang kamu udah kerja tadi? Mau? Ya. Dari hasil yang tadi kamu kerjakan mana? Setelah Pak Guru jumlahkan itu berjumlah 106. 106 perolehan nilai. Kalau dirata-ratakan, kita bagi berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang. 106 bagi 11, maka rata-rata kita hari ini 96,3. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Jadi 96,3. Jadi sesuai dengan harapan kita, dengan semangat, mengawalinya dengan baik, berproses dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Oke, sebelum kita menutup dengan doa, kita rame-rame berdiri dulu ya. Rame ya. Hari ini tentang tumbuhan, maka besok kita akan berbicara tentang ya, tentang apa?
kamu dengan baik, kan? Sampaikan kepada orang tua untuk pembelajaran kita besok. Dan Pak Guru harapkan kepada kita semuanya dengan beradaptasi tumbuhan itu mau supaya dia tetap hidup, ya. Seperti bakau, seperti kaktus, putri mali, semuanya memiliki manfaat bagi kehidupan kita, ya, bagi kehidupan kita. Untuk itu di akhir pembelajaran ini Pak Guru pesan kepada kamu, Pak Guru berpesan agar marilah kita menjaga tumbuhan atau lingkungan ini dengan baik, karena toh semuanya akan memberi manfaat kepada kita sebagai manusia. Luar biasa. Oke, sebagai hamba Tuhan, marilah kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Oke, amin lagi main. Ayo pimpin kita dalam doa. Dalam doa kita berdiri semuanya. Ayo berdiri. Marilah kita berdoa. Menurut ajaran Nabi Muhammad SAW. Selesai. Ya, selesai. Silakan kembali Amin ke tempatmu. Terima kasih sudah doa. Silakan duduk. Pak Guru berharap sebentar kamu pulang tiba di rumah dengan keadaan selamat. Dan besok kita datang ke sekolah